Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem I/O dan peran CPU dalam komunikasi perangkat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Arsitektur Komputer. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Saya Dia Pratiwi sebagai moderator dan teman saya Dini Aikirani. Saya Cynthia Claudia Nuranisa. Saya Reva Apriani. Di sini kami akan memulai presentasinya. Untuk yang pertama yaitu Dini, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem I/O. Sistem I/O adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara sistem komputer dengan perangkat eksternal. Komunikasi ini mencakup pertukaran data, pengiriman perintah, serta penerimaan status dari perangkat. Contoh perangkat input melalui keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Contoh perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Selain itu, media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk juga termasuk perangkat I/O karena berfungsi sebagai input dan output data. Selanjutnya, komponen-komponen I/O. Komponen I/O yang pertama adalah perangkat I/O. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer atau menampilkan hasil proses. Yang kedua ada microcontroller I/O. Komponen penghubung yang mengatur komunikasi antar CPU dan perangkat I/O. Yang ketiga ada bus system, yaitu jalur komunikasi yang membawa data, alamat, dan kontrol antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Selanjutnya ada fungsi I/O. Fungsi utama sistem I/O adalah memindahkan data antara perangkat eksternal dan memori utama. Sistem I/O juga menyediakan antarmuka standar sehingga CPU tidak perlu mengetahui detail teknis setiap perangkat. Selain itu, sistem I/O juga berfungsi untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan. CPU bekerja sangat cepat, sedangkan sebagian besar perangkat I/O bekerja jauh lebih lambat. Sistem I/O membantu mengatur agar perbedaan ini tidak mengganggu kinerja secara keseluruhan. Terima kasih atas penjelasannya dari Dini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cynthia. Peran CPU dalam sistem I/O. Yang pertama adalah menginisialisasi proses I/O, yang kedua adalah memberi perintah ke controller, dan yang ketiga adalah menangani interupsi, lalu untuk mengatur aliran data. Program I/O. Program I/O adalah metode I/O paling sederhana. Pada metode ini, CPU secara aktif menunggu perangkat hingga siap melakukan transfer data CPU. CPU terus-menerus memeriksa status perangkat atau polling. Kelemahan metode ini adalah tidak efisien karena CPU tidak dapat mengerjakan tugas lain sebelum tugas awal selesai. Contohnya adalah CPU menunggu printer selesai sebelum mencetak dan melanjutkan proses lainnya. Interrupt driven I/O. Pada metode input driven I/O, perangkat akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU ketika siap melakukan transfer data atau ketika proses I/O sudah selesai. Dengan cara ini, CPU tidak perlu menunggu secara terus-menerus. CPU dapat mengerjakan tugas lain dan hanya akan berhenti sejenak ketika menerima interupsi. Metode ini jauh lebih efisien dibandingkan programmer I/O. Terima kasih kepada teman saya, Cynthia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Reva. Direct Memory Access. Direct Memory Access adalah metode I/O yang memungkinkan perangkat mentransfer data langsung ke memori utama tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. CPU yang berfungsi mengatur awal dan akhir proses transfer. Metode dari Direct Memory Access sangat cocok untuk transfer data. Adalah jumlah yang besar seperti pada hard disk, SSD, atau flash disk karena dapat mengurangi beban kerja CPU dan meningkatkan kinerja sistem. Pengaruh sistem I/O terhadap kinerja kerja sistem komputer tidak hanya ditentukan oleh kecepatan CPU, tetapi juga oleh efisiensi sistem I/O. Perangkat I/O yang lambat dapat menyebabkan bottleneck, yaitu kondisi di mana kinerja sistem terlambat. Pengguna interupsi dan direct
Memory access dapat meningkatkan efisiensi sistem dengan mengurangi waktu tunggu CPU dan mempercepat proses transfer data. Dari kesimpulan yang sudah dibaca, kami menyimpulkan bahwa sistem I/O merupakan bagian penting dalam arsitektur komputer karena berfungsi menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. CPU berperan sebagai pengendali utama dalam komunikasi tersebut. Metode I/O yang digunakan juga seperti program I/O, interrupt drive I/O, dan direct memory access memory sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, itu dia presentasi dari teman-teman saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.